Hai penonton film, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia saat menonton video ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Film kali ini berasal dari Filipina. Film yang rilis pada tahun 2023 ini mengusung genre drama yang mengisahkan pasangan kaya raya yang senang membumbui pernikahan mereka dengan permainan ahem-ahem yang mereka beri nama Sex Games. Bagaimana alur ceritanya? Yuk kita nonton bersama-sama. Inilah Sex Games. You know I can't. Awal film, terlihat seorang dokter tengah menghipnotis pasiennya. Saat dalam pengaruh hipnotis, sang dokter meminta hal-hal yang luar biasa pada pasiennya itu. Dan si pasien terlihat enjoy melakukan apa yang diperintahkan dokternya. Hingga sang pasien sadar saat dia dan dokter tengah enak-enak. Rupanya itu hanyalah acting. Mereka berdua suami istri, Bobby dan Debbie. Debbie selalu ingin enak-enak dengan cara yang berbeda. Sampai suatu hari dia menyarankan untuk enak-enak di atas bus di tengah hutan dan melibatkan seorang pekerja proyek dan polisi wanita. Dengan cara enak-enak seperti itu membuat Debbie dan Bobby semakin puas dan merasa bahagia menjalani rumah tangga mereka. Bobby sudah mulai bosan dengan keinginan Debbie yang aneh-aneh. Apalagi saat Debbie ingin enak-enak dengan seorang waria. Itu membuat Bobby dan Debbie dalam masalah. Saat Debbie memberikan obat untuk terbang pada si waria, membuat waria itu pingsan karena tak cocok dengan obat yang diberikan Debbie. Mereka berdua panik. Saat waria itu sadar dari pingsan, Debbie segera membayarnya dan memintanya untuk keluar dari rumahnya. Bobby yang sudah tidak tahan menemui psikologi untuk menceritakan semua yang membuatnya hampir gila. Dan itu semua ide Debbie. Di sana Bobby menceritakan mengapa dia ingin berhenti mengikuti nafsu Debbie karena suatu hari dia yang mau-mau saja ikut permainan Debbie harus enak-enak dengan seorang gadis. Tapi mata mereka berdua ditutup. Dan Debbie akan menonton mereka secara live. Saat sudah selesai enak-enak, Bobby dan si gadis kaget karena mereka berdua adalah paman dan keponakan. Itu membuat Bobby sangat marah pada Debbie dan tak mau memaafkan apa yang telah Debbie lakukan. Jenny si ponakan mengaku melakukan ini karena butuh biaya sekolah. Bobby pun meminta maaf pada Jenny lalu memberi ponakannya itu uang dan memintanya segera pulang. Bobby yang marah juga pergi meninggalkan Debbie. Hari yang lain Debbie meminta Bobby untuk bermain lagi. Kali itu dia menginginkan permainan itu dilakukan bersama pasangan muda yang religius. Mereka berdua pun datang ke gereja, tempat dua remaja itu selalu datang. Debbie ingin taruhan bersama Bobby. Siapa yang bisa lebih dulu enak-enak dengan remaja itu, dia yang akan menang. Mereka berdua pun sepakat untuk memainkan game itu. Hari yang lain, Bobby mencoba mendekati Sheila yang baru pulang kerja. Di sana Bobby langsung to the point mengajak Sheila enak-enak. Itu membuat gadis itu tersinggung dan menampar Bobby. Lalu dia pergi. Sementara Debbie terlihat berdoa di gereja, tepat di belakang Alvin. Di sana dia pura-pura tidak enak badan dan hampir jatuh. Alvin membantunya dan memapahnya hingga ke mobil. Saat di mobil, Debbie beralasan pusing dan meminta ditemani oleh Alvin sampai supirnya datang. Di atas mobil mereka sempat ngobrol. Di sana Debbie mulai menjalankan aksinya. Dia merayu Alvin dengan mengangkat roknya dan membuka branya. Lalu dia memperlihatkan salah satu gunungnya pada Alvin dan meminta Alvin meremasnya. Sontak Alvin menolak, dia segera keluar dari mobil Debbie. Bobby dan Debbie sama-sama gagal dengan misi mereka. Bobby berkata kita cari orang lain saja, namun Debbie pantang menyerah. Dia tetap ingin melanjutkan permainan itu. Tapi sebelum itu mereka terlihat bermain trio untuk melepas kekesalan pada Alvin dan Sheila. Hari berikutnya, Debbie mencoba menemui Alvin. Di sana dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan kemarin. Alvin dengan tulus menerima maaf Debbie. Saat yang lain,
Mereka berdua pulang ke rumah Debbie. Di sana Debbie menjelaskan kalau dia dulu seorang artis film biru dan dia sudah merasa biasa dengan apa yang terjadi kemarin. Alvin sedikit mengerti siapa Debbie sebenarnya. Di rumahnya, Debbie memberitahu kalau dia dulunya orang tak mampu, tapi karena dia menikah dengan produser tua yang kaya, dia bisa seperti sekarang. Debbie beralasan ingin kembali ke jalan Tuhan. Itulah sebabnya dia meminta bantuan Alvin, yang merupakan calon pendeta. Alvin berjanji akan mencoba membantu masalah spiritual Debbie sebisanya. Itu membuat mereka berdua merasa dekat secara batin. Di tempat lain, Bobby juga terlihat berusaha mendapatkan hati Sheila. Dia terlihat datang ke tempat Sheila yang mengadakan bakti sosial. Di sana Bobby memberi sumbangan untuk bakti sosial Sheila. Itu membuat gadis itu merasa terharu. Mereka berdua juga sudah asik ngobrol tentang masalah donasi. Nampak Sheila sudah luluh pada Bobby yang dianggapnya dermawan. Rupanya Alvin dan Sheila mempunyai rencana untuk pasangan kaya raya itu. Mereka ingin memberi pelajaran kalau tak semua bisa dibeli dengan uang. Rencana Bobby dan Debbie yang ingin mempermainkan Alvin dan Sheila dibocorkan oleh pembantu yang bekerja di rumah mereka. Pembantu itu adalah sahabat baik Sheila. Dia terus menginformasikan maksud majikannya mendekati Sheila dan Alvin. Saat tengah makan malam di rumah Sheila, Alvin meminta untuk enak-enak. Tapi Sheila menolak dengan alasan itu akan terjadi saat mereka nanti menikah. Tapi Alvin yang sudah melayang terus meminta. Dia yang tidak tahan meminta melihat gunung kembar Sheila saja jika tidak bisa enak-enak. Sheila terpaksa membuka cover gunungnya. Saat Alvin hendak menyentuhnya, Sheila segera menepis tangan kekasihnya itu dan menutup cover gunung kembarnya secepat mungkin. Lalu lanjut makan. Hari yang lain, ibu Sheila harus masuk rumah sakit karena serangan jantung. Sheila kebingungan dengan biaya operasi ibunya. Alvin berjanji akan membantu mencari jalan keluar. Tak habis ide untuk memenangkan taruhan, Bobby menemui ayah Sheila yang merupakan seorang penjudi berat. Dia menawarkan modal untuk bermain judi pada si ayah. Dengan senang hati ayah menerima tawaran itu. Sheila merasa hancur saat dia harus mempunyai uang untuk biaya operasi ibunya. Dia harus dipecat dari tempat kerjanya. Rupanya itu semua settingan Bobby yang mengintervensi bos Sheila agar Sheila dipecat dan sulit mendapatkan uang. Di rumahnya, Sheila curhat pada Alvin tentang apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan uang. Dia juga tak bisa mengandalkan ayahnya yang mabuk kasino. Alvin menyarankan untuk meminta pinjaman pada Debbie. Tapi Sheila tak mengizinkan karena dia tahu Debbie akan menjerat Alvin selamanya karena telah membantu. Sheila yakin akan ada jalan keluar. Itu membuat Alvin kagum pada kekasihnya dan langsung memeluknya. Saat itu juga Alvin lagi-lagi minta enak-enak. Namun tetap saja Sheila menolak. Alvin sedikit memaksa dan sempat membuat Sheila melayang dan melupakan komitmennya. Untunglah saat palung Mariananya akan ditembus Alvin, dia segera bangkit dan menyudahinya. Tentulah Alvin kecewa. Hari berikutnya, terlihat Alvin tengah berdoa bersama Debbie. Namun Debbie yang memang tidak serius terlihat tidak fokus berdoa. Mereka berdua semakin dekat, hingga saling cerita masa-masa lalu mereka yang pahit. Sementara di rumah sakit, Sheila menangis pada Alvin karena belum dapat biaya untuk operasi. Di tempat kerja Alvin mencoba menghubungi Debbie. Tapi dia sadar akan kata-kata Sheila. Itu membuat dia mengurungkan niatnya untuk pinjam uang pada Debbie. Sementara Debbie dan Bobby merasa senang. Karena mungkin sebentar lagi mereka akan tahu siapa pemenang permainan ini. Bobby kah yang duluan enak-enak dengan Sheila atau Debbie dengan Alvin? Kita lihat saja cerita selanjutnya. Dalam perjalanan ke kantor, Bobby melihat seorang yang dia kenal berada di area lokalisasi Aham. Dia pun berhenti dan mencari tahu siapa itu. Rupanya yang dia lihat adalah Jenny, ponakannya yang telah dia pecahkan kue pukisnya dulu. Dia terlihat sedih menyaksikan hidup yang kini dijalani ponakannya. Dia memutuskan untuk menemui Jenny yang sedang masuk ke warung nasi. Saat mereka berdua ngobrol, Bobby harus mendengar kalau keponakannya sekarang menjual kue pukis. Itu karena Jenny trauma dengan kejadian saat dia dan Bobby enak-enak. Bobby yang merasa bersalah memberikan uang yang banyak pada Jenny yang sudah tidak baik-baik saja. Bobby merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan pada ponakannya.
hingga Jenny harus menjadi pedagang kue pukis. Di rumah sakit, si ayah akhirnya datang menemui istrinya yang sakit parah. Si ayah sempat berkata kini dia memiliki hutang yang banyak pada Bobby. Mendengar itu, Sheila merasa sedih dan pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Rupanya dia menemui Bobby. Di sana dia menerima tawaran Bobby untuk enak-enak hanya untuk melunasi hutang ayahnya dan membayar rumah sakit. Mereka berdua pun terlihat di sebuah kamar. Sheila terlihat mulai akan membuka bajunya. Dengan terisak, Sheila merasa tidak rela harus melakukan itu untuk pertama kali. Dia menangis harus mengkhianati Alvin dan komitmennya. Saat akan enak-enak, Bobby melihat Sheila sebagai Jenny ponakannya. Sontak dia kaget. Dia seketika sadar dan memutuskan untuk tidak merusak masa depan Sheila. Dia pun meminta Sheila segera pergi dari tempat itu. Tak lupa dia memberikan uang yang banyak pada Sheila sebagai bayaran. Sheila menemui Alvin. Di sana dia menangis sambil minta maaf karena telah melanggar janji. Alvin mengerti apa yang dilakukan Sheila untuk kedua orang tuanya. Dia pun segera menenangkan Sheila. Sementara di rumah, Debbie merasa ada yang aneh pada sikap Bobby yang menolak enak-enak dengan Sheila dengan alasan tidak tega. Debbie curiga Bobby jatuh cinta pada Sheila. Dia mengetes Bobby dengan merayu suaminya. Nampak Bobby menolak sentuhan yang diberikan Debbie. Bahkan dia meninggalkan Debbie yang terus menggodanya. Debbie sangat marah dan tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Bobby. Dia sangat frustasi. Beberapa saat kemudian, Alvin menemui Bobby dan berterima kasih karena Bobby menghormati Sheila dan dirinya sebagai kekasih. Di sana Alvin memberitahu kalau dia dan Sheila tahu rencana permainan yang dibuat Debbie untuk dirinya dan Sheila. Setelah itu dia pergi dari kantor Bobby. Dengan apa yang dikatakan Alvin padanya, Bobby akhirnya sadar bahwa selama ini dia sudah keterlaluan mempermainkan perasaan orang tidak mampu. Dia ingin menyudahi semua. Dia meminta untuk berpisah pada Debbie. Debbie sangat sedih dengan keputusan Bobby untuk bercerai. Keesokan harinya, Debbie terlihat memberikan uang pada seorang pria. Rupanya itu adalah bayaran untuk menculik Sheila dan membawanya ke suatu tempat. Setelah itu Debbie menelpon Bobby dan meminta Bobby untuk datang ke tempat yang sudah Debbie tentukan. Tak lama dari itu, Alvin juga menelpon Bobby atas perintah Debbie yang mengancam Alvin tentang Sheila. Setelah itu terlihat Bobby menjemput Alvin dan menuju tempat Debbie. Debbie menyusun rencana untuk Alvin dan Bobby. Debbie ingin kedua pria itu melihat Sheila enak-enak bersama orang lain untuk pertama kalinya. Debbie mengancam dengan pistol, membuat orang-orang yang ada di sana mengikuti apa yang Debbie katakan. Debbie meminta pria bayaran itu untuk melakukannya. Tentu saja Alvin dan Bobby tidak rela melihat apa yang akan terjadi pada Sheila. Mereka berdua nekat menyerang Debbie dan menghentikan aksi pria bayaran Debbie. Syukurlah Alvin berhasil melumpuhkan pria itu dan melindungi Sheila, sementara Bobby membujuk hati Debbie untuk sadar dengan apa yang terjadi. Debbie akhirnya luluh dalam pelukan Bobby, namun perceraian mereka tetap saja terjadi. Sementara Alvin dan Sheila melangsungkan pernikahan secara sederhana. Inilah saatnya Sheila menyerahkan semua miliknya pada suaminya. Dia berhasil menjaga komitmen untuk suaminya Alvin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Share juga video-video yang kamu anggap seru ke orang terkasihmu. Selamat nonton film.